Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, hari ini kita ketemu lagi di OIA, obrolan inspirasi ayah, di episode yang ke-8 ya. Nah, di episode yang ke-8 ini ada satu yang mungkin agak sedikit mengganggu pemandangan ya. Kita menemukan benda-benda, mungkin kalau di Afrika mungkin disebut benda-benda voodoo ya. Benda-benda voodoo untuk menyantet orang, tapi insya Allah enggak ya. Ini kita ini yang menemukan tadi adalah Ayah Ari. Ini boleh diceritakan. Nggak tahu ini anak-anak ini, anak-anak di komplek ini, termasuk anak saya. Pada bikin rumah pohon di belakang, di lapangan belakang perumahan. Dan di rumah pohon tadi ternyata ada banyak senjata mereka nih. Nah ini, yang saya sudah jarang menjumpai begini betul. Anak-anak sekarang. Jadi ingat masa lalu dulu ketika kita kecil. Ini mungkin akan kita bahas hari ini. Nah kalau saya tadi tanya kepada anak saya, ada ketapel nggak? Ternyata dia punya. Cuman kalau ini sudah agak sedikit modern. Nah, itu sudah hasil mesin bubut ini. Kalau ini, wah ini benar-benar primitif ini ya. Ini pakai ban gitu ya. Nah kalau ini udah pakai pentil ya, karet pentil. Kemudian ini ada kalepnya ya. Kalep. Nah, itu ada kisah sendiri. Betul. Saya pernah dimarahi bapak saya. Gara-gara ini sepatunya kok bolong-bolong. Saya potong buat bikin tapel. Iya. Baik, sebenarnya hari ini kita akan coba untuk sharing ya, mengingat masa lalu sekaligus mungkin membandingkan dengan zaman sekarang tentang berbagai permainan yang hari ini sudah mungkin udah nggak ada gitu ya. Wah, sudah susah gitu ya. Anak-anak juga nggak kenal kayaknya ya. Karena mereka semuanya diganti di sini. Ya, diganti di sini. Nah, kalau kita lihat dan kita ingat-ingat ini ketapel, ya ini ketapel. Biasanya dulu paling membanggakan kalau sudah ini jumlahnya lebih banyak. Gitu. Kalau di tempat saya di Jogja, tepatnya di Wonosari, gandok 6. Wah, berarti sini 6. Wah, itu. Nah, kalau yang dulu saya standar 2 gini. 2. Kalau 3 itu sudah agak gaya gitu. Ya, kalau tempat saya 6 itu sangat maksimal. Nggak tahu tuh berapa LBS itu ya. Itu kayaknya nembak ini burung hantu ya. Nah, ini adalah ketapel ya. Mungkin kalau di Turki ketapul kali ya. Hampir sama ya? Karena sama-sama pelempar kan itu kan. Nah, ini adalah ketapel yang dulu ini sangat bikin kita happy banget ketika kita cari burung, ketika kita lomba dalam bahasa Jawa titis-titisan. Apa ya namanya? Menembak target siapa yang paling tepat kena di sasaran gitu ya. Nah, ini ketapel ya. Nah, latihan fokus dulu pakai ini. Ya kalau dulu di tempat saya cari belalang kayak ini. Wah, hancur loh. Iya, bener hancur. Dan sampai sekarang saya masih punya tetangga yang masih pakai ini. Sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Namanya Bahman. Itu dia masih punya. Dia tuh mungkin dengan tele aja kayaknya canggihan dia. Ini ketapel. Oke. Ini sebenarnya juga sama, cuman agak primitif. Iya sama. Nah, ini sekarang ini. Ini batok, walaupun ini sebenarnya kurang sempurna ya, karena saya tadi juga ke anak saya. Ini anak saya di depan tuh sedang nonton syuting ya. Ini adalah apa kira-kira? Ada batok kelapa. Iya, batok apa itu? Nah, ini kalau zaman dulu kita egrang. Tapi egrang batok kelapa. Dikasih apa namanya? Tali. Kasih tali, kemudian balapan lari. Ya, pakai dua. Pakai 2. Nah, egrang itu ada 2. Ada egrang batok, ada egrang yang bambu yang kalau tinggi. Kalau dulu saya pakai yang bambu. Yang bambu itu lebih seru karena keseimbangan segala macam. Makin tinggi makin sombong tuh. Wah, itu paling ampuh ini. Ini adalah egrang batok. Oke, berikutnya kita punya ini mah biasa ya. Ini nah, sekarang masih ada juga. Masih ada juga untuk biasanya untuk kenang-kenangan segala macam. Tadi ada lagi, saya lupa mana yoyo kita ya. Yoyo. Nah, sini Fatih sini Fatih. Nah, oke. Nah. Ini anak saya ini. Sini. Tuh. Iya, oke, makasih. Dah. ya. Oke. Ini yoyo. Zaman sekarang masih ada, tapi mungkin bahasa kita berevolusi ya. Sekarang pakai kayak apa ya? Pakai plastik atau kayak aluminium gitu ya. Pokoknya bukan lagi dari kayu ya. Ada lampu-lampunya. Iya. Dulu lampu kita manual. Apa dulu ya? Dulu pakai ini
batu korek yang bisa persik-persik. Oh iya betul. Jadi ditanam di sini, ini dibolong, ditanam, kemudian ini kalau kena batu, nah batu koreknya itu kena seret gitu, jadi peletik-peletik. Itu modifikasi sendiri buat yang level mainnya udah lebih canggih. Iya. Kalau sekarang pakai lampu. Nah dulu pakai batu korek ya. Oke, apalagi ini nih. Wah, ini bukan tongkat satpam ya. Bukan tongkat satpam. Ini kalau tempat saya namanya bentek. Iya, bentek. Bentek ya, ini kalau bentek. Di sini apa ya? Di sini katanya gatre. Di Bogor, di Sunda kata kalian. Ini gatre. Ada yang menamakan pati lele. Oh iya, di tempat saya juga pati lele. Pati lele salah satu gerakannya. Nah, iya. Jadi bikin lubang, kemudian ini kalau di tempat saya namanya cutat. Tempat saya namanya bentek. Nah, ini jadi bikin lubang di tanah, ditaruh, kemudian diginikan. Nah, kapan-kapan kita kayaknya perlu bikin video kayak gitu ya, asik kayaknya. Tutorialnya dibuat. Tutorialnya ya. Kemudian kita poinnya pakai ini ya, 1, 2, 3. Oh, dihitung ya jauhnya ya. Nah, ini sama ini, tergantung pukulannya berapa banyak gitu ya. Nah, ini gatre atau bentek ya. Dan ini tanding. Yang satu ngelempar, yang satu nanti bisa nangkap dengan tangan kanan, poinnya beda dengan tangan kiri. Oh gitu. Atau dengan gigi. Ya, nangkap dengan 2 tangan tuh beda dengan nangkap dengan satu tangan. Oh gitu. Lebih banyak satu tangan, dikalikan. Nah, agak lupa-lupa ingat lah gitu ya. Itu bende. Nah, yang terakhir ini nih. Apa nih? Ini karet. Nah, karet nih. Sebenarnya ini harusnya kita bawa yang panjang ya, yang disusun, disambung-sambung. Main tali gini ya. Cewek biasanya. Iya. Kalau tempat namanya yeye. Yeye main tali. Kadang dilempar juga, lempar. Oh iya. Iya, lempar ini ya. Yeah. Nah, kalau ada pasar malam itu lempar botol. Nah, ini dulu mainan lebih banyak cewek. Ya, dan cowok apakah bisa main? Bisa, tapi biasanya untuk sombong-sombongan. Itu kan ada dengkul, ada pusar, ada dada, ada dagu, ya. ada kepala, ada merdeka. Wah, itu kalau sudah merdeka biasanya ngelompatnya itu kan nggak bisa. Yeah. Cowok bisa turun tangan, salto, langsung diturunkan, yang cewek ikut. Wah, itu pokoknya hero banget lah gitu ya. Ini karet. Nah, ini yang terakhir sih. Itu apa itu? Saya belum pernah lihat. Ini oke, kita buka isinya. Baik. Sebenarnya ini adalah isinya apa ya? Ini nggak kebayang ini untuk permainan apa. Tapi insya Allah kalau yang orang desa dapat nih. Ini cuma plastik di gulung-gulung, isinya batu. Isinya batu. Tapi batunya jangan terlalu besar. Ini adalah kalau kita nggak punya bola kasti. Buat ganti bola kasti. Bikin bola kasti, cari batu. Saya banyak. Cari batu, digulung-gulung sampai bulat. Bahkan dulu itu benar-benar lomba bikin sampai yang paling bulat bulat. Kemudian terus digulung, nanti kalau misalnya ini ditambah lebih gede lagi, segala macam sampai bulat. Kemudian dikasih karet segala macam. Oke, kalau nggak ada karet ya rafia atau mungkin kenur juga bisa. Intinya bikin bola dari gabungan antara batu sebagai pemberat di dalamnya. Kalau batunya di luar bonyok nanti. Nah, ini sampai bulat gitu, kemudian untuk kasti. Ini bisbolnya orang desa. Itu cepok gitu ya. Nah, teman saya pernah kelempar kayak gini, itu berdarah, itu mimisan gitu. Oke, ini pengantar dari kita. Ini baru beberapa ya? Baru beberapa, masih banyak. Puluhan lagi yang belum masih kita banyak bisa bawa ke sini. Pecahan genting ditumpuk-tumpuk. Jadi apa lagi itu? Apa namanya? Pecahan genting ditumpuk-tumpuk itu? Dilempar? Sin benteng bukan ya? Apa lupa lah pokoknya. Kalau di tempat sana namanya sepak sekong. Sepak sekong. Nah, itu. Jadi dilempar, kalau sudah hancur semuanya sembunyi. Dia menata, nanti dicari, tendang lagi. Itu. Seru itu. Ada lagi atau ingkling. Kalau tempat sana namanya Sundamanda. Yang pakai kotak garis. Kemudian kita loncat-loncat, kemudian kita bikin sawah. Kalau nggak bisa loncati, bikin kuping. Sampingnya itu bikin telinga. Iya. Nah, gitu.
Ada lagi yang seru banget dan ini dimainkan pada saat bulan purnama. Gobak Sodor. Oh iya, itu dengan tim itu. Tim. Dulu di komplek pernah main antara anak sama bapak. Itu wah seru banget itu. Gobak Sodor. Kalau di sini namanya galasin. Oh. Galasin. Tapi sama sebenarnya. Katanya Gobak Sodor itu aslinya go back to door. Oh. Nah, jadi gobak sodor, jadi go pergi, back kembali ke pintu lagi. Jadi ada namanya slodor gitu. Yang di tengah-tengah, yang bebas kemana-mana. Oh, yang ini ya? Ya. Dia bisa ngunci-ngunci gitu. Iya, betul. Nah, itu satu nostalgia yang moga-moga bisa membuat kita, iya ya seru zaman dulu itu ya. Seru luar biasa. Itu permainan anak-anak zaman dulu ya. Ya. Nah, coba kaitannya dengan anak sekarang gimana? Ya. Anak zaman sekarang satu sisi tidak mengenal permainan ini. Mungkin kita tidak bisa menyalahkan mereka juga ya. Secara, wah ini salah mereka. Iya enggak juga. Bisa jadi karena orang tua tidak mengenalkan permainan luar ruang kepada anak. Ya, sebenarnya nggak masalah mau gatrek, mau bentik, mau apapun. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengajak anak kita bermain di luar ruang. Karena hari ini anak-anak itu lebih cenderung bermain dalam ruangan dan semuanya terforsir di sini. Iya. Ya. Mungkin dipandang oleh orang tua itu praktis. Mereka nggak rewel, nggak minta ini itu, juga orang tua tinggal lepas begitu saja. Tidak kemudian mengorbankan waktu untuk anak kan, nggak ngerepotin, ngerepotin, bisa ditinggal kerja gitu. Nah sementara kalau permainan seperti ini bikinkan, mendampingi, harus mungkin ikut bermain juga, atau mungkin pulang anak-anak kalau dalam bahasa kita babak bundas dia, apa luka segala macam. Tapi ternyata efeknya itu luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari bermain seperti ini. Apalagi kalau bermainnya bareng-bareng dengan yang lainnya. Betul. Bahkan sempat tadi saya searching bagaimana efek permainan tradisional, efek permainan luar ruang sebenarnya kepada tubuh kembangnya anak. Itu luar biasa. Ada banyak sekali poin, tapi yang saya ingat paling nggak kalau kita simpulkan ada 4. Yang pertama, itu ternyata memang melatih kesehatan fisik. Makanya anak zaman dulu itu apa ya, sakit itu mah biasa-biasa gitu loh. Ya luka dikit biasa gitu ya, apa namanya, masuk angin dikit kerokan ya selesai lah gitu ya. Kalau sekarang itu anak-anak penyakitnya aneh-aneh. Paling tidak apa, obesitas. Anak-anak kecil sudah pakai kacamata, minusnya sudah luar biasa. Demam sedikit, cek darah. Pilek dikit mungkin ke dokter apa namanya, cek segala macam ya, kesal dikit lecet amputasi gitu. Jadi secara fisik itu sangat berpengaruh ya. Dulu penyakit obesitas, karena kalau sudah obesitas kan macam-macam nanti penyakitnya gitu kan. Nah dulu itu kayaknya jarang deh penyakit obesitas itu, tapi hari ini luar biasa. Kenapa? Anak cuma duduk nggak bergerak, lemaknya numpuk segala macam, pada akhirnya semua penyakit obesitas. Itu yang poin pertama tadi terkait dengan yang dulu pernah kita bahas, potensi anak kita. Dia punya potensi fisik yang salah satunya kita harus melatih fisiknya selain makanan, istirahat dan sebagainya. Harus dilatih fisiknya, apalagi nanti kita kaitkan dengan yang di episode sebelumnya kita bicarakan tentang akal. Nah itu ngaruh banget itu, bagaimana koordinasi motorik kasar anak dengan dengan akalnya anak. Coba ketika bermain begini, main kan, itu akalnya dia berpikir, kemudian motoriknya juga dia bergerak, kemudian bagaimana koordinasi cepat itu terjadi. Masya Allah, ini fisiknya terlatih, kemudian akalnya juga terlatih. Ketika dia merasa kalah dengan musuhnya, nggak bisa di restart. Kalau ini gampang, wah kalah, di restart aja, selesai. Kalau dulu kalah ya kalah. Maka itu masuk ke poin 2. Bagaimana manfaat dari permainan ini. Jadi anak jadi terlatih untuk sportif. Betul. Anak terlatih bagaimana bersikap pada kekalahan sekaligus bersikap kepada kemenangan. Itu harusnya seperti apa? Banyak hal bisa kita dapatkan dari permainan begini. Sportivitas. Kemudian lagi kreativitas. Kayak tadi kita nggak punya bola nih, punya bola karena memang nggak bisa beli dia. Tapi anak-anak zaman dulu nggak kalah akal, nggak hilang akal. Mereka bikin dari hanya sekedar plastik digulung-gulung ya untuk membungkus batu dalamnya, dan akhirnya mereka tetap bisa bermain. Hari ini coba anak-anak sudah lowbat.
Kalau udah lowbat, pusing mereka, kemudian akhirnya bisa jadi mungkin tantrum segala macam gitu ya. Marah-marah, gara-gara hanya lowbat saja. Sementara dulu itu nggak ada fasilitas segala macam, mereka bisa berkreasi ya dengan apa-apa yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Daya kreativitas anak-anak itu ternyata terbentuk dengan permainan luar ruang. Salah satu manfaat yang lain juga, anak itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Problem solving. Ya, jadi ketika dia menghadapi masalah, itu bukan kemudian lari dari masalah, kemudian atau mungkin menyalahkan orang lain, tapi bagaimana dia berpikir agar masalahnya bisa selesai. Karena masalahnya sendiri adalah bagaimana cara pandang terhadap masalah itu. Ya, betul. Dan itu nanti berdampak ketika dia dewasa. Apalagi dia mimpin negara misalnya. Wah, itu ngaruh banget. Betul. Dari bentukan ketika dia kecil. Iya. Oke. Problem solving. Bagaimana anak belajar menyelesaikan masalahnya. Ada lagi, ini yang hari ini hilang dari anak-anak, empati. Permainan seperti ini ternyata sangat membentuk empati anak-anak. Kenapa? Karena mereka langsung bertemu dengan orang, mereka langsung, mungkin dalam bahasa kita ada masalah yang muncul di antara mereka ketika permainan itu mereka bersih tegang, tapi setelah selesai, woles-woles aja ke sungai mandi bareng. Wah, itu sering banget loh, kita marah-marah ketika itu. Ada yang curang sedikit, dia nggak mau ngaku, kemudian marah banget. Akhirnya kemudian di satu titik tertentu terjadi ya saling memahami antar satu dengan yang lainnya. Setelah permainan selesai ya sudah ke sungai bareng-bareng, kemudian pada mandi di sungai segala macam, selesai. Nah, beda dengan anak zaman sekarang. Bayangkan bagaimana egonya anak sekarang itu ngeri luar biasa bagi saya ya. Itu egoismenya, pengen menang sendiri, termasuk juga instan. Nah, apa-apa instan gitu loh. Mereka tidak kemudian memahami proses gitu loh. Pengen sukses instan, pengen apa-apa instan, mau semuanya instan. Nah, itu yang terjadi. Sementara kalau permainan seperti ini, mereka memahami proses. Harus cari pohon dulu ya, harus motong dulu, harus bahkan ini detail-detail seperti ini kita dulu sampai kayak lomba loh. Siapa yang paling detail gitu, paling keren. Kemudian di ujungnya biasanya lancipin. Ada yang dibentuk juga. Ada daun tertentu yang dipakai. Kalau sekarang kan ada amplas. Nah, kalau dulu pakai daun itu dialusin gitu. Daun serut. Yang itu juga bisa untuk ngamplas ini apa namanya, kuku. Nah, ini. Nah, kalau tempat saya pakai pecahan kaca. Nah, itu bisa juga. Gitu. Yang pinggir itu ya diginikan ya. Iya. Jadi anak-anak itu memahami proses untuk mendapatkan sesuatu. Yang hari ini bukan terkadang lagi, banyak banget ya anak-anak yang tumbuh kembangnya pengen apa-apa instan. Ini hanya sekedar bicara masalah efek permainan loh. Itu luar biasa. Nah, artinya apa ya? Kalau hari ini mungkin juga sebagai simpulan, kalau hari ini kita memahami bahwa dunia anak itu memang dunia bermain. Tapi kita harus pahami bahwa permainan itu adalah memberikan efek kepada jiwa mereka. Berarti kita harus memilih mainan-mainan mana yang berefek positif kepada jiwa dan pikiran anak-anak. Tidak harus kemudian yang kita bawa seperti ini kan. Yang lain banyak. Dan yang pasti adalah orang tua pasti menyediakan waktu, dia harus berkorban waktu, minimal sesekali menemani anak kita, sehingga mereka bisa merasakan, ada permainan yang lebih seru daripada gadget. Nah, insya Allah dengan begitu akan teralihkan yang dulunya itu gadget tiap hari bahkan seharian, kemudian ada permainan lain yang kebetulan lebih seru gitu. Iya, yang penting paling enggak 4 poin tadi ya, mulai dari fisiknya sehat, empatinya tumbuh, kreativitasnya tumbuh, juga kemudian apa tadi? Mereka memahami proses untuk mendapatkan sesuatu, itu mereka harus ada perjuangan. Nah, permainannya terserah ya. Yang penting tadi ada 4, paling tidak ya 4 poin ini bisa kita bentuk di dalam jiwa anak-anak kita. Nah ya, baik ayah bunda sekalian, moga-moga sharing kita hari ini tentang ketapel, tentang segala macam bisa memberikan inspirasi bagaimana sebenarnya seru banget bermain dengan anak-anak. Tapi ingat, kita harus ingat semuanya bahwa permainan itu juga harus menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita. Oke, demikian dari kita berdua, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.